Di waktu yang sama dan di tempat yang berbeda, terlihat Steve yang sedang makan malam bersama dengan ayah tiri dan ibu kandungnya. Sebenarnya Steve tidak begitu menikmati makan malamnya, mungkin karena dia teringat dengan perkataannya kepada Sadrina. Padahal dialah yang pertama kali mendekati Sadrina, memberikan banyak perhatian padanya. Karena tahu Sadrina adalah putri dari seorang pengusaha kaya raya. Akan tetapi, setelah ayahnya Sadrina meninggal dan Sadrina jatuh miskin, sikap Steve kepada Sadrina telah berubah total. Dia jarang merespon pesan yang dikirim oleh Sadrina kepadanya. Sebagai seorang wanita, tentu saja Sadrina menginginkan kepastian dari hubungannya bersama dengan Steve selama ini. Steve sangat merasa yakin dia tidak akan pernah menyesal keputusannya untuk menjauhi Sadrina, walaupun sebenarnya dia memang awalnya sangat tertarik kepada wanita itu. Papa yakin akan menjadikan Andra pemimpin di perusahaan Struik. Bukannya apa-apa, tapi Papa tahu sendiri kan bagaimana tabiatnya Andra. Dia itu sangat susah diatur, bahkan sering hura-hura, dan suka main perempuan. Sangat berbeda dengan Steve, walaupun Steve adalah anak tirinya. Papa, tapi Steve adalah anak yang sangat penurut. Bu Mita sangat tidak setuju dengan keputusan suaminya yang akan menjadikan Andra sebagai pemimpin di perusahaan Struik. Dia sangat berharap putranya lah yang akan menggantikan posisi Tuan Miller sebagai pemimpin perusahaan. Tuan Miller menghela nafas sebentar, kemudian dia menjawab pertanyaan dari istrinya. Papa belum memutuskannya, Ma. Papa ingin melihat dulu keseriusan Andra. Andra bilang dia akan berubah. Tapi Papa harus adil juga dong. Selama ini Steve juga bekerja dengan baik di perusahaan. Steve pun mau saja dijodohkan dengan siapapun perempuan yang Papa kehendaki. Sementara Andra, dia belum tentu mau menikah dengan Sonya. Selama ini dia sering menghindari pertemuan dengan keluarganya Sonya. Bu Mita mencoba untuk menekan Tuan Miller agar bersikap adil terhadap Steve, karena bagaimanapun juga kini Steve telah menjadi bagian dari keluarga Struik. Sonya adalah nama wanita yang dijodohkan dengan Andra. Sonya sangat tergila-gila kepada Andra, walaupun Andra tidak pernah meresponnya. Bahkan Tuan Miller dan ayahnya Sonya telah menentukan tanggal pernikahan Andra dan Sonya tanpa bertanya dulu kepada Andra. Tentu saja sebagai seorang anak, aku pasti akan menuruti semua keinginan Papa. Karena aku sudah menganggap Papa sebagai ayah kandungku sendiri. Dan aku akan selalu berusaha keras untuk bisa membuat perusahaan Struik semakin sukses. Steve selalu berusaha untuk bisa mengambil hati ayah tirinya itu. Tuan Miller sangat merasa terharu mendengarnya. Sikap Steve dan Andra memang sangat berbeda. Steve adalah anak yang sangat penurut. Sementara Andra hidupnya urak-urakan. Mungkin karena Andra dari dulu sudah tahu hubungan Tuan Miller dan Bu Mita, dan Andra tidak menyetujui hubungan mereka. Tapi Tuan Miller bersikukuh dengan pendiriannya. Setelah sekian lama berhubungan, Tuan Miller dan Bu Mita meresmikan pernikahannya 3 tahun yang lalu. Karena Tuan Miller merasa Andra sudah tumbuh dewasa, Andra pasti sudah dapat memahami apa yang dibutuhkan oleh orang dewasa, yaitu seorang pendamping hidup. Setelah selesai makan malam, terlihat Steve yang sedang berdiri di balkon kamar. Entah mengapa dia menjadi memikirkan Sadrina malam ini, bahkan dia sedang melihat foto-foto Sadrina di Instagram milik wanita itu. Sepertinya Sadrina sudah lama tidak mengaktifkan Instagramnya, karena sudah 2 tahun dia tidak update di Instagramnya itu. Sadrina adalah seorang wanita yang sangat cantik dan menarik. Dulu wanita itu adalah seorang wanita yang sangat ceria, membuat Steve jatuh cinta pada pandangan pertama.
Aku yakin aku tidak akan pernah menyesali keputusan aku. Aku pasti bisa melupakan Sadrina dengan cepat. Bagi Steve, Sadrina sudah tidak selevel lagi dengannya, sekarang wanita itu sudah jatuh miskin. Tidak layak untuk menjadi bagian dari keluarga Struik. Gadis itu mulai malam ini adalah milikku. Aku akan membelinya. Andra berkata dengan sorot matanya yang tajam, memandangi pria tua yang sedang memaksa Sadrina untuk masuk ke dalam sebuah kamar yang ada di klub malam tersebut. Kemudian sang mucikari tertawa terbahak-bahak ketika mendengar perkataan Andra, hahaha. Apakah kamu sanggup membelinya? Aku sudah membelinya dengan harga yang cukup tinggi dari seorang rentenir. Katakan saja berapa uang yang kamu butuhkan. Aku pasti akan membelinya. Andra berkata dengan nada angkuh. Karena faktanya dia memang memiliki banyak uang. 1 miliar. Kalau kamu sanggup membayarnya malam ini juga, aku akan menyerahkan gadis itu padamu. Jawab sang mucikari. Andra tersenyum smirk, kemudian dia dengan sikapnya yang tenang sambil bersiul mengeluarkan sebuah cek dari saku jas yang dia kenakan. Dan menulis nilai 1 miliar di cek tersebut. Dengan sikapnya yang angkuh dia melemparkan cek tersebut kepada sang mucikari. Aku sudah membayarnya 1 miliar. Jadi mulai malam ini gadis itu adalah milikku. Sadrina hanya terdiam, dia tidak tahu apa tujuan Andra membelinya. Hanya saja dia merasa bahwa nasibnya tetap saja sangat merasa sial, lepas dari kandang singa, masuk ke kandang buaya. Sungguh dia merasa harga dirinya sedang dipermainkan. Saat ini Andra dan Sadrina sedang berada di dalam mobil miliknya Andra. Sebenarnya Andra pun tidak tahu apa yang harus dia lakukan terhadap Sadrina saat ini. Justru dia merasa bingung pada dirinya sendiri, mengapa dia harus menolong musuh bebuyutannya itu. Andra tidak sengaja melihat penampilan Sadrina yang sangat seksi, karena sang mucikari yang memaksa Sadrina untuk memakai pakaian tersebut, sampai belahan dadanya terlihat sangat jelas. Bukan hanya itu saja, pahanya yang mulus dan putih itu terlihat sangat menggoda. Andra menelan selaiva melihatnya, dia merasakan ada gelayar aneh merasuki tubuhnya, sesuatu hal yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Pria itu pun segera membuka jas yang dia kenakan, lalu melemparkannya kepada Sadrina. Cepat tutup tubuh kamu. Mataku sakit melihatnya. Sadrina segera menutup tubuhnya dengan jas miliknya Andra. Dia pun sebenarnya sangat malu. Berpenampilan seksi seperti itu. Aku tidak tahu apa tujuan kamu menolong aku. Tapi aku sangat berterima kasih kepadamu karena sudah menolong aku, Grandong. Aku pasti akan menggantinya. Aku sudah menolong kamu, tapi kamu masih saja memanggil aku Grandong. Tanya Andra dengan nada kesal. Oke, Andra Struik. Andra semakin kesal kepada wanita itu, Struik bukan Struk. Sadrina malah terkekeh, oke, Andra Struik. Walaupun sebenarnya aku lebih senang memanggil kamu Grandong. Tapi berhubung kamu sudah menolong aku, baiklah aku akan berusaha agar tidak memanggil kamu Grandong lagi. Aku akan membayar hutang aku 10.000 per hari. Andra nampak menganga, 10.000 sehari. Sampai rambut kamu ubanan dan kulit kamu keriput pun tidak akan bisa lunas. Kamu tahu kan sekarang ini hidup aku miskin. Aku belum sanggup membayar hutang aku lebih banyak dari itu. Tapi aku janji setelah aku mendapatkan pekerjaan, aku akan. Andra memotong perkataan Sadrina, sepertinya aku tahu bagaimana caranya agar kamu cepat melunasi hutang kamu itu. Bagaimana caranya? Tanya Sadrina, penasaran. Andra memperhatikan penampilan Sadrina dari atas sampai ke bawah dengan tatapannya yang nakal,
membuat Sadrina refleks menunjukkan tinjunya kepada Andra. "Jangan macam-macam padaku. Atau kamu ingin aku menghajar kamu?" ancam Sadrina. Andra menghela nafas, dia menyentil kening wanita itu. "Siapa juga yang ingin macam-macam padamu, mak lampir? Seandainya kamu telanjang di depanku pun aku sama sekali tidak akan tergoda, catat itu." Sadrina mengusap-usap keningnya, dia menatap kesal kepada Andra. "Lalu apa yang kamu inginkan dariku? Aku baru 1 minggu membeli sebuah mansion. Kebetulan aku belum memiliki seorang pembantu. Karena itu, jadilah pembantuku selama 1 tahun." Sadrina tercengang mendengarnya. Dia yang dulu hidupnya selalu dilayani oleh banyak pembantu, tapi kini tiba-tiba dia akan dijadikan pembantu oleh musuh bebuyutannya. Sementara Andra, dia tersenyum smirk memandangi Sadrina. Justru ini adalah kesempatan baginya untuk mengerjai wanita itu. Setiap bertemu dengan Sadrina, wanita itu selalu membuatnya kesal. Sudah saatnya melakukan pembalasan. "Aku baru 1 minggu membeli sebuah mansion. Kebetulan aku belum memiliki seorang pembantu. Karena itu, jadilah pembantuku selama 1 tahun," ucap Andra. Dia ingin menjadikan musuh bebuyutannya itu sebagai pembantu di mansion barunya. "Apa? Pembantu?" Sadrina tercengang mendengarnya. "Masa gadis cantik dan manis seperti aku harus menjadi pembantu?" Andra merasa mual mendengar Sadrina memuji dirinya sendiri. "Ya, cantik jika dilihat dari liang sedotan." "Hah?" Sadrina mendengus kesal. Padahal faktanya banyak yang bilang kalau dirinya sangat begitu cantik. Tidak ada kata penolakan. "Aku sudah membeli kamu seharga 1 miliar, itu artinya mulai hari ini kamu adalah milikku. Kamu harus mengikuti apapun yang aku perintahkan," Andra berkata dengan penuh penekanan. Tapi, Sadrina tidak meneruskan perkataannya. Lagi pula saat ini dia memang sangat kesulitan, tidak sanggup membayar rumah kontrakan yang dia tempati. Jangankan untuk membayar hutang 1 miliar, untuk mencari sesuap nasi saja dia sangat kesusahan. Sehingga akhirnya Sadrina terpaksa mengikuti perintah dari Andra. Untuk melunasi hutangnya kepada pria itu, Sadrina terpaksa harus menjadi pembantunya Andra selama 1 tahun. Sudah 1 minggu Sadrina tinggal di mansionnya Andra. Bukannya mansion tersebut menjadi bersih, tapi Sadrina malah membuatnya seperti kapal pecah. Seperti saat ini, wanita itu sedang memasak di dapur, terdengar suara kegaduhan di sana. Brang, breng, brong. Padahal wanita itu hanya memasak bakwan jagung dan udang asam manis, tapi kondisi dapur telah dibuat berantakan olehnya. Sadrinaaaaaaa. Terdengar suara teriakan Andra di dalam kamar. Sadrina yang sedang memasak, dia terpaksa harus mematikan kompor, kemudian dia segera menghampiri Andra di kamarnya. Hatinya sudah merasakan tidak enak dan horor, pasti pria itu akan mengomelinya. "Ada apa sih?" tanya Sadrina dengan wajahnya yang belepotan dengan terigu. Dia terbelalak saat melihat penampilan Andra yang hanya mengenakan handuk saja, sampai tubuh six-pack-nya terlihat sangat jelas. Andra menatap Sadrina dengan tatapan tajam sambil memperlihatkan kemejanya yang bolong. "Kenapa kemejaku bisa bolong begini?" Sadrina pura-pura tertawa, memperlihatkan wajah tanpa berdosanya. "Oh itu. Jadi ceritanya begini, aku lagi menyetrika kemeja kamu, terus aku pergi ke dapur buat mematikan kompor. Tahu-tahu kemeja kamu malah bolong." Andra menghela nafas panjang, kemudian pria itu berkacak pinggang. "Apakah kamu tahu berapa harga kemeja ini?" "Tentu saja aku tahu.
Sadrina pernah merasakan jadi orang kaya, tentu saja dia sangat tahu semua harga pakaian bermerek. Kemeja ini adalah salah satu kemeja kesayangan aku. Tapi kamu malah membuatnya bolong. Bentak Andra. Sadrina mencoba untuk mengalihkan pandangannya ke arah lain. Dia tidak sanggup melihat penampilan Andra yang hanya mengenakan handuk saja menutupi area pinggangnya sampai ke paha. Hei, tatap aku. Aku sedang bicara denganmu. Bentak Andra lagi. Seharusnya kamu memakai celana atau berpakaian lengkap dulu. Kasihan mataku yang polos seperti ini harus ternodai gara-gara penampilan kamu. Sadrina berkata dengan wajahnya yang memerah. Andra tertawa kecil. Polos. Tentu saja aku masih polos. Tidak seperti kamu, Casanova. Pasti sudah banyak wanita yang kamu tiduri. Baru 1 minggu saja aku bekerja di sini, sudah ada 7 wanita yang kamu bawa ke mansion. Andra menjadi salah tingkah. Mungkin Sadrina berpikir bahwa dia dan para kekasihnya bercinta di dalam kamar. Padahal nyatanya tidak. Dia hanya menjadikan mereka sebagai bahan percobaan saja, siapa tahu bisa membuat adiknya bangun. Tapi tetap saja gagal. Sehingga Andra langsung memutuskan mereka malam itu juga. Hanya saja Andra tidak paham, suatu waktu dia pernah melihat Sadrina yang berpenampilan cukup seksi. Wanita itu memang sering memakai rok mini. Entah mengapa Andra merasakan tubuhnya kepanasan, sehingga dia meminta Sadrina untuk tidak memakai rok mini lagi. Memperkerjakan Sadrina menjadi pembantunya ternyata adalah sebuah keputusan yang sangat salah. Wanita itu sering berbuat ulah, semua masakannya tidak enak, kadang keasinan, kadang masakannya masih mentah, dan kadang terlalu pedas sampai Andra bolak-balik ke kamar mandi. Bukan hanya itu saja, Sadrina juga sering sekali membuat kencannya Andra dengan para kekasihnya menjadi gagal total. Saat Andra dengan salah satu kekasihnya yang bernama Claudia bermesraan di sofa, tiba-tiba Sadrina datang ke sana sambil membawa cemilan dan menonton televisi. Padahal Andra harus bisa segera membuat senjatanya bangun. Bagaimana bisa dia menikah dengan Sonya, kalau dia belum bisa sembuh juga dari impotennya? Ya sudah, jangan marah-marah terus. Ini masih pagi, bukannya kamu mau berangkat ke kantor? Aku sudah memasak untukmu. Andra pun menghela nafas, percuma saja dia marah-marah kepada Sadrina, karena pada akhirnya dia tidak akan bisa memecat wanita itu. Yang ada Sadrina yang keenakan, dan Andra yang merasa dirugikan, karena Sadrina memiliki hutang 1 miliar kepadanya. Andra terpaksa memakai kemeja yang lain. Setelah berpakaian dengan lengkap, kini dia sedang berada di ruang makan, untuk sarapan pagi. Namun, baru saja dia memasukkan masakan wanita itu ke dalam mulutnya. Andra merasakan mual, udang asam manis buatan Sadrina rupanya masih mentah. Arggggh. Andra mengacak-acak rambutnya sendiri. Padahal baru 1 minggu Sadrina menjadi pembantu di mansionnya, tapi Andra sudah tidak kuat dengan kelakuan wanita itu, membuatnya stres.